pengantar Pilpendi GKJW Jemaat Kedung Gandang. Warga yang dapat memilih adalah warga jemaat dewasa GKJW Jemaat Kedung Gandang dan sudah sidik. Warga yang dapat dipilih adalah warga dewasa jemaat pria atau wanita. Berikut adalah syarat-syaratnya. Setia dalam iman dan kepada GKJW, dapat menjadi teladan dalam kehidupan iman. Sudah berumur 25 tahun per 30 Juni 2021. Sudah menjadi warga GKJW Jemaat Kedung Gandang minimal 1 tahun bagi warga baru atau warga calon. Suami istri adalah warga GKJW Kedung Gandang bagi yang sudah berkeluarga dalam keadaan sehat jasmani, tidak sedang dalam penggembalaan khusus, bertempat tinggal di Malang. Tata cara pemilihan. Berdoa sebelum memilih sesuai kebutuhan yang ditetapkan. Baca dengan seksama nama-nama yang akan dipilih. Beri tanda cawang pada kartu pemilihan di kolom penatua dan diaken. Jika salah pilih, coret pada nama yang tidak jadi dipilih, kemudian cawang nama yang diinginkan. Angka di dalam kurung menunjukkan masa daur penatua dan diaken berturut-turut. Misal terdapat angka 3, maka nama tersebut telah melayani selama 3 daur berturut-turut dan seterusnya. Jika memilih lebih dari ketentuan, maka surat suara akan dinyatakan tidak sah. Tabel di bawah merupakan kuota pemilihan tahap 1 Pilpendi 2021. Untuk kuota pemilihan tahap 2 dapat disimak pada tabel berikut. Contoh form penghitungan suara Pilpendi tahap 1. Nantikan video selanjutnya tentang cara pengumpulan kartu suara dan cara pemilihan tahap 2. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan bersatu hati dengan keluarga dan terlebih dengan persekutuan kita di GKJW Jemaat Kedung Gandang. Kita akan memasuki ibadah keluarga pada saat ini. Masih di dalam bulan pembangunan GKJW, mari kita bersatu hati memasuki ibadah keluarga saat ini. Mari kita siapkan hati, mari kita bersama mengawali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama. Kita nyanyikan bersama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama satukan hati kita di dalam saat yang teduh. Ibadah keluarga kami hari ini ya Tuhan, kami alami, kami lakukan, dan kami bangun bersama hanya di dalam dasar atas iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Sumber Kasih dan Setia. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama sambut dengan menyanyi dari lagu populer Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi,
lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama membaca merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Kasih dan Setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam kehidupan ini. Kasih dan rahmat Tuhan senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap hati dan pikiran kami kepadamu. Kami akan bersama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan urapi di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kata perkataannya boleh menjadi berkat di dalam pelayanan sabda pada saat ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita buka kitab kita dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Yang demikian firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-14 sampai 18. Berikut firman Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang merenungkan firman-Nya dan yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bersama kita nyanyi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 405. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini kita boleh bersama bersuka cita di dalam ibadah keluarga. Ibadah keluarga adalah sebagai sarana di mana kita boleh bersekutu dan kita boleh bersama mengagungkan, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan juga bersama dengan persekutuan kita. Bapak Ibu dan Saudara, pernahkah kita mendengar sebuah ungkapan yang sudah tidak asing di telinga kita? Ungkapannya adalah yang mengatakan bahwa menjadi tua itu pasti dan sebuah keniscayaan. Tapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Iya,
Menjadi tua pasti, dan tidak ada orang yang bisa mengingkari usianya yang semakin tua semakin bertambah. Dan itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi untuk menjadi dewasa adalah sebuah pilihan di dalam hidup. Kalau kita terjemahkan di dalam iman kita, di dalam iman Kristen, maka pertanyaannya, bagaimanakah iman kita yang bertumbuh dan dewasa di dalam iman? Bagaimanakah iman kita yang semakin bertumbuh dan dewasa di dalam iman? Jika usia kita pasti bertambah, iya. Kita menjadi semakin tua, iya. Tapi pertanyaannya, apakah iman kita menjadi semakin bertumbuh dan dewasa? Karena untuk menjadi dewasa dan bertumbuh itu adalah sebuah pilihan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengukurnya, Pak? Awang ini bicara tentang terkait dengan iman dan kedewasaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lihat surat Rasul Paulus yang kedua, surat Rasul Petrus, saya koreksi, surat Rasul Petrus yang kedua yang ditujukan untuk para pengikut Tuhan Yesus di Asia pada abad yang pertama. Pengkabaran Petrus ini bukan pada orang Yahudi. Dan di dalam pengkabaran Petrus ini ingin menunjukkan tentang supaya mereka orang Kristen mengalami kekuatan. Penguatan di dalam iman mereka. Supaya mereka memiliki kualitas hidup yang berbeda. Di dalam hidupnya hari lepas hari, di dalam mengikut Tuhan. Mempunyai kualitas hidup yang berbeda. Maka tentu pertanyaannya, apa perbedaannya? Bapak, Ibu, dan Saudara, pembedanya adalah bagaimana orang Kristen memiliki pertumbuhan dan kedewasaan di dalam iman. Bapak, Ibu, dan Saudara, kedewasaan dan bertumbuh di dalam iman tentu kita bisa melihat dari bagaimana hidup kita yang mau bertumbuh dan dewasa di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam hidup manusia tentu selalu berubah. Dari yang dulu kecil menjadi remaja, dewasa, dan menjadi tua. Secara fisik, secara usia, iya. Tentu dalam hidup manusia itu tentu berubah. Dan bahkan manusia itu dinamis, tidak sama. Kalau si A dulu anaknya nakal, apakah dia juga akan terus dicap nakal? Tentu tidak, karena manusia itu dinamis. Pertanyaannya sederhana, perubahan manusia itu menuju kemana? Perubahan menuju ke arah yang baik, yang positif, atau menuju ke arah yang semakin buruk? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tentu harapannya adalah kita semua berubah dalam pertumbuhan iman yang semakin dewasa di dalam Kristus. Kita semua berharap bahwa di dalam persekutuan itu pun kita berubah dalam pertumbuhan iman yang semakin dewasa di dalam Kristus. Bukan sebaliknya. Kita ingat bagaimana tanaman, kemarin saya sempat menunjukkan tentang tanaman. Tanaman itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak sama tanaman itu kalau tidak menjadi tumbuh, maka dia disebut apa? Kerdil. Atau kalau ada orang yang suka tanaman kecil itu, nah itu berarti memang dikerdilkan atau dikecilkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau hidup kita, iman kita tidak tumbuh dan tidak menjadi dewasa, maka bisa dikatakan bahwa keimanan kita, kedewasaan kita bukan bertumbuh tapi menjadi kerdil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentang bertumbuh dalam kasih karunia Allah, ada beberapa catatan yang menarik. Adanya peningkatan di dalam kadar, ada peningkatan di dalam ukuran, ada peningkatan di dalam kekuatan, vitalitas, dan kuasa dari kasih karunia Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi kalau kita disebut kita mau bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, maka tentu ada ukurannya. Ada peningkatan, ada sebuah nilai progres yang positif
yang menuju ke arah yang lebih baik. Tandanya apa, Pak? Tandanya adalah salah satunya semakin peka terhadap dosa. Sehingga kita semakin tajam di dalam diri kita, oh ini tidak baik, oh ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita semakin tajam, kita semakin peka. Lalu yang kedua, iman kita menjadi lebih kuat. Kita tidak mudah terombang-ambing. Di dalam setiap situasi yang ada, bagaimanakah iman kita semakin bersandar kepada Kristus. Yang ketiga, pengharapan kita lebih cerah. Saat kondisi situasi yang begitu membuat kita terhimpit, mari kita tetap memiliki pengharapan yang lebih cerah. Bukan pengharapan yang semakin membuat kita merasa kecil, bukan. Tapi pengharapan yang semakin menguatkan dan semakin cerah. Yang keempat, kasih kepada Tuhan dan sesama itu lebih dalam. Kalau kita bertumbuh dan dewasa di dalam iman, maka harusnya kasih kepada Tuhan dan sesama itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Dan pemikiran tentang hal-hal rohani juga semakin nyata di dalam hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu itu semua terkait dengan rumusan-rumusan yang tidak bisa semua dituliskan di atas kertas. Tentu masih banyak lagi hal yang lain. Tapi tentu kita bisa mengukur keberadaan diri kita melalui apa tolak ukurnya? Melalui kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya sederhana, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen dan mengikut Tuhan Yesus? Dan apakah kita sudah mengalami perubahan yang positif di dalam hidup ini? Yang kedua, adakah perubahan yang dirasakan oleh orang di sekitar kita? Saat hidup kita semakin bertumbuh dan dewasa di dalam iman, apakah orang-orang di sekitar kita sudah merasakan perubahan kita? Yang ketiga, adakah orang yang melihat bahwa kita bisa menjadi lebih sabar? Apakah ada orang yang lain yang melihat kita masih mudah marah atau kita masih mudah tersinggung dan masih sulit mengampuni? Dan yang keempat, apakah kita mungkin semakin peduli dan berbela rasa untuk sesama? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tentu tidak patut mengukur orang lain. Mari kita melihat dan mengukur diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar sudah menjadi dewasa dan bertumbuh di dalam Tuhan? Dewasa dan bertumbuh itu menetapkan kasih untuk tidak senantiasa mau menjadi manusia yang sama. Dewasa dan bertumbuh itu adalah menetapkan hati kita untuk tidak mau menjadi manusia yang sama. Saya mau menjadi manusia yang baru, tidak sama dengan manusia yang kemarin. Saya mau menjadi manusia yang baru, tidak sama dengan manusia yang dulu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya ada perubahan secara terus-menerus di dalam hidup dan progresnya menjadi positif. Bapak, Ibu, dan Saudara, maka hilangkan dosa dan kikislah ego dan kebiasaan buruk, supaya hidup kita semakin diperbarui. Saat kita mau menjadi dewasa dan bertumbuh di dalam iman, maka ungkapan dari sebuah lagu yang kita nyanyikan tadi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku semakin nyata. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Mengucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam perenungan kami pada saat ini. Kiranya kami boleh semakin bertumbuh dan dewasa di dalam iman, dengan jangan biarkan kami hidup di dalam manusia kami yang lama. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Kristus yang memampukan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama mengumpulkan persembahan syukur kita dengan didasari oleh kebenaran firman Tuhan yang demikian. Marilah kita membawa persembahan syukur kepada Allah sambil mengingat yang demikian. Sebab itu persembahkan persembahan kepada Tuhan
apa yang didapat masing-masing untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Bilangan 31 ayat yang ke-50, bersama kita mengumpulkan persembahan syukur kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, sunyi dengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bersatu hati dalam syafaat kita berdoa. Menjadi rahmat, sukacita, dan penuh kemuliaan atas anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur di tengah pandemi COVID-19 kami boleh memiliki kesempatan lebih banyak bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami mengucap syukur atas setiap berkat-berkat Tuhan yang tidak terfikirkan, namun Tuhan nyatakan bagi kami. Mengucap syukur untuk setiap orang-orang baik yang sudah bersama-sama ikut mendukung dan juga berbagi kasih bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani masa isolasi mandiri, dan juga mendukung saudara-saudara kami yang saat ini di dalam masa pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan Engkau pimpin dan sertai di dalam setiap keberadaannya masing-masing. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan, baik di dalam kondisi sehat, sukacita, dan penuh semangat. Kiranya Tuhan tambahkan berkat di dalam kesehatannya. Bagi yang saat ini sedang menjalani masa isolasi mandiri dan juga di dalam pergumulan kehidupannya, baik di tengah perekonomian yang semakin sulit, di tengah pergumulan kehidupan keluarga, hubungan suami dan istri, kiranya Tuhan Engkau menolong kami. Bapa Surgawi, pada saat ini kami serahkan seluruh proses perjalanan kehidupan kami di tengah keluarga kami masing-masing dan juga perjalanan jemaat Tuhan di GKJ Jemaat Kedung Kandang ini. Bapa, kami juga menyerahkan ucapan syukur kami berupa persembahan, kiranya Tuhan Engkau berkati dan sucikan apa yang sudah kami aturkan ini, biarlah boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan saudara-saudara kami yang kami tidak ketahui. Kiranya Tuhan Engkau boleh memimpin dan menyertai, dan Tuhan sendiri yang memampukan saudara kami untuk boleh tetap kuat, tegar, terlebih lagi tetap berpegang erat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, bangsa dan negara kami, dan semua yang saat ini sedang berusaha di dalam mengatasi pandemi COVID-19, Tuhan urapi, kuatkan di dalam keberadaannya masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah Tuhan yang telah memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya yang semakin bertumbuh, dewasa, dan juga senantiasa semakin memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Mari kita bertumbuh dan dewasa di dalam Kristus. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 bait yang ketiga, Kudaki Jalan Mulia. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan, mantapkan langkahku. Kita mohon berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan keluarga kami, kehidupan pribadi kami, semua kami serahkan hanya di dalam rahmat penyertaan Tuhan, di dalam kasih dan berkat-Mu. Rahmat kasih karunia, damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai, menopang kehidupan saudara untuk menjadi dewasa di dalam iman dan bertumbuh di dalam Kristus, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Puji Tuhan, ibadah keluarga hari ini sudah selesai. Selamat menjalani aktivitas dan boleh bersama dengan keluarga. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.